Part ke-28 diambil dari light novel bab 81 sampai dengan 83. Bahkan belum sebulan sejak dia menjadi pembawa bendera sementara dan meninggalkan Taman Pedang, namun Jin telah menghancurkan organisasi bawah tanah kerajaan Akin, menetap di kota bebas Tikan, dan membunuh pengikut kedua klan Zipfel. Perintah bersama dengan naga penjaganya, Violetta. Pertempuran terakhir mungkin telah diselesaikan oleh Luna, tetapi jika bukan karena Jin, Andre dan Violetta tidak akan pernah datang ke pulau itu sejak awal. Tidak ada pembawa bendera sementara dalam sejarah Rankandel yang memiliki pencapaian sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Namun, ada masalah. Saya bekerja keras dan melakukan banyak hal, tetapi tidak apa-apa untuk langsung membuktikan diri saya layak menjadi pembawa bendera sementara. Murakan menghela nafas pada Rankandel muda dan berbicara. Ya, ketika ini semua berakhir, aku dapat mengatakan bahwa akulah yang menyebabkan semua keributan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, lebih baik tidak menjadi figur publik sekarang. Ketenaran pembawa bendera sementara ditebar pada nama palsu yang ditentukan klan sebelumnya. Dan begitu diketahui bahwa pembawa bendera sementara telah mengumpulkan ketenaran yang cukup, klan akan menghubungi kandidat untuk memberitahu mereka tentang kelayakan mereka untuk naik tahta. Oleh karena itu, ketenaran Jin perlu secara alami masuk ke telinga klan Rankandel agar dianggap sebagai kandidat yang kuat. Namun, dia tidak bisa melakukan ini. Sampai sekarang, semua yang dia lakukan tidak diselesaikan hanya dengan menggunakan pedangnya. Karena saya berurusan dengan hal-hal menggunakan sihir, saya pasti tidak bisa memberitahu siapapun di klan. Dia hanya akan bisa memberitahu mereka setelah dia mengumpulkan cukup kekuatan dan otoritas, sampai pada titik di mana tidak akan ada masalah ketika saudara-saudaranya mengetahui tentang Rankandel yang menggunakan sihir. Sampai saat itu, Jin berencana untuk tetap menjadi rumor dunia. Sederhananya, rumor tentang manusia yang bisa melawan Zipfels dan entitas kuat lainnya. Seseorang yang bisa menggunakan pedang dan menggunakan sihir, dan juga memiliki kekuatan individu yang tidak diketahui. Selanjutnya, rumor bahwa dia adalah kontraktor Solderet. Sampai saat itu, orang-orang yang mengetahui kemampuanku menggunakan sihir harus dibatasi pada teman-temanku, kakak Luna, dan ayah. Luna tahu pikiran batin Jin. Bahkan sebelum dia mendengar Andre mengatakan bahwa Jin melanggar sumpah, dia tahu bahwa kakaknya adalah pengguna sihir. Menjadi orang yang mengunjungi kastil badai dan mendeteksi keberadaan Murakan, jelas bahwa dia tahu. Dan Jin yakin dia tahu tentang Murakan. Dia tidak ragu bahwa Chiron juga sadar bahwa dia tahu tentang naga hitam. Adik bungsu kami tersayang, menggunakan sihir meskipun dia seorang Rankandel. Seorang remaja yang terbang bebas, begitu. Dia akan memotongmu menjadi dua. Luna berjalan menuju Jin dan berbicara dengan nada main-main. Aku juga khawatir tentang sihir tuan muda, Nona Luna. Jika Patriark mendengar tentang ini, dia tidak akan duduk diam. Tidak, Gilly. Ayah mungkin sudah tahu. Penghancuran klan Tesing dan kematian Andre Zipfel. Dia mungkin sudah berasumsi bahwa itu semua dilakukan olehku. Luna mengangguk pada keyakinan kakaknya. Kamu cukup percaya diri saat mengatakan itu. Anda punya sesuatu yang direncanakan? Ya, kakak penatua. Aku berencana pergi menemui ayah bersamamu besok. Oh, tentu. Kita bisa pergi menemui FA. Apa? Luna menatap Jin tak percaya. Semua orang tahu bahwa kamu impulsif. Tetapi bukankah lebih baik tetap diam ketika ayah menutup mata terhadapmu? Apa yang akan kamu lakukan saat bertemu dengannya? Aku akan memperingatkannya bahwa Zipfels menjalankan beberapa rencana untuk menyerang Rankandels. Kehidupan di wajah Gilly terkuras, dan Murakan sedikit terkejut. Cerita tentang bola itu, bukankah lebih baik jika aku memberitahunya tentang hal itu? Seorang pembawa bendera sementara yang kembali ke klan tanpa izin pada dasarnya merusak peluang Anda untuk naik tahta. Seperti yang Luna katakan, pembawa bendera sementara tidak bisa memasuki Taman Pedang tanpa izin. Itu setara dengan kehilangan. Tidak, jika kamu yang memberitahu, kamu juga harus menyebutkan bahwa aku memanggilmu ke pulau itu. Lebih baik jika aku menghadapinya sendiri. Dan dengan cerita sebagai dasarnya, aku berencana untuk membuat kesepakatan dengan ayah. Gilly memuntahkan air yang dia minum, kaget mendengar pernyataan Rankandel yang lebih muda. Ya tuan muda, kamu bercanda, kan? Selain kembali ke klanmu, kamu akan membuat kesepakatan dengan ayahmu? Hah, apa sih? Aku tidak akan pernah memikirkan itu, bahkan tidak sepanjang hidupku. Gagasan untuk melakukan tawar-menawar dengan Chiron Rankandel membuat kelompok itu terdiam canggung. Apakah itu mungkin? Bahkan Luna khawatir bahwa kakaknya mungkin telah melukai kepalanya selama pertempuran. Apa yang kamu rencanakan untuk ditawar dari ayah? Ada terlalu banyak, jadi aku berencana untuk
untuk memilih 1 atau 2 saat dalam perjalanan ke sana. Aku bisa melihat betapa melelahkannya Gili berurusan denganmu. Kehilangan kesempatan Anda untuk menjadi pembawa bendera bukanlah masalah. 1 langkah yang salah dan Anda akan mati. Apa yang harus kita lakukan, Gili? Menghentikannya akan sia-sia, jadi apakah memberikan akal sehat padanya adalah jawaban yang tepat. Jika situasinya tidak berjalan dengan baik, kamu bisa menenangkannya. Luna akhirnya tidak mengalahkan Jin, tapi Gili hanya bisa menghela nafas saat melihat dorongan tuan mudanya. Jangan khawatir, Gili. Jika saya memblokir dengan tubuh saya, maka ayah tidak akan terlalu keras. Nona Luna, kalau begitu, aku akan mengikutimu, tuan muda. Au, bukan kamu juga. Saya lelah. Bertentangan dengan kata-katanya, Luna menganggap Gili senang menjadi sukarelawan. Aku yakin dia takut, tetapi apakah dia menyatakan bahwa jika dia mati, dia akan mati bersama Jin? Si bungsu sangat beruntung memiliki wali yang begitu protektif. Dia sedikit patah hati. Lagi pula, Luna tahu latar belakang bagaimana Gili S1MCHE Pronunciation Roland menjadi Nani Gili. Jika dia tidak menjadi wali Jin, maka dia akan menjadi pedang terkuat generasi S1MCHE Pronunciation Roland berikutnya. Takdir yang sangat mirip dengan Jin. Murakan berdeham, menarik perhatian semua orang. Putri tertua Rankandel, aku akan pergi bersama Strawberry Pie. Naga hitam besar harus tetap di sini. Bahkan jika kamu pergi, bukankah kamu harus tetap sebagai kucing sepanjang waktu? Saya mengerti. Kecewa, Murakan berubah menjadi kucing dan menurunkan ekornya. Namun, tidak ada yang benar-benar menoleh untuk melihatnya, jadi Murakan melenggang ke ruangan yang berdekatan, di mana Euria dan Enya sedang bermain. Setidaknya di sana, dia menjadi pusat perhatian. Baik-baik saja maka, besok, kami akan berangkat ke gerbang transfer pertama. Belum genap sebulan, tapi rasanya sudah lama sekali. Hari berlalu, dan tepat sebelum keberangkatan mereka ke Taman Pedang, Jin mengunjungi kantor Kashmir. Tuan muda Jin. Tuan Kashmir, saya datang untuk beberapa bantuan. Nikmat tidak dibutuhkan. Kamu dan aku sekarang memiliki nasib yang sama, jadi semua kekuatan dan perolehanku adalah milikmu juga. Jin tahu bahwa Kashmir adalah pangeran jatuh Vermont dan putrinya adalah kontraktor Asmil. Kashmir tahu bahwa Jin adalah pembawa bendera sementara Rankandel yang merupakan pengguna sihir berbakat dan akrab dengan naga. Pada dasarnya, mereka berdua memiliki informasi yang memungkinkan mereka untuk menahan satu sama lain. Itulah sebabnya mereka berbagi nasib yang sama. Selain itu, Kashmir merasa berhutang budi pada Jin. Meskipun dia tidak secara langsung membawa kembali lateri, pada akhirnya, Jin yang menyelamatkan putrinya. Jika saya tidak pernah bertemu Anda, saya akan menyaksikan putri saya menderita dan mati tanpa mengetahuinya. Saya tidak akan pernah bisa membayar hutang ini bahkan sampai hari-hari terakhir saya. Mata Kashmir berkilauan. Dia sangat sensitif dan lembut, bahkan lebih dari yang kuduga. Maksudku, di kehidupan masa laluku, aku mendengar bahwa kota bebas Tikan didirikan pada era Raja Suci. Periode waktu yang sangat romantis dan emosional. Sementara Jin mencari jawaban, Kashmir buru-buru menyeka matanya dengan sapu tangan. Maafkan aku, haha, moodnya pasti sudah hancur. Ngomong-ngomong, apa yang kamu ingin aku persiapkan? Katakan apapun yang Anda butuhkan. Tolong beritahu Merak 7 Warna untuk meneliti dan menyelidiki hal-hal ini. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku dadanya dan meminjamkannya ke Kashmir. Tertulis di kertas itu daftar kesalahan zip files yang disaksikan Jin. Penciptaan golem hidup di reruntuhan kolon, dan pengalamannya bertarung melawan orb Dewa Iblis. Termasuk segala sesuatu tentang pemakaman raksasa di kerajaan Curano, yang diakui Murakan saat dia menjelaskan Orb of Origin kemarin. Mata Kashmir bergetar setelah membaca koran. Penciptaan golem hidup. Jika dunia mengetahuinya, rasa hormat semua orang terhadap klan Zipfel akan menurun. Adapun orb Dewa Iblis, karena tidak ada yang tahu tentang orb asal, saya tidak akan mendekati masalah ini. Baik, namun, ini adalah informasi yang tidak boleh diekspos ke publik. Jika sesuatu terjadi, Zipfels akan menyembunyikan tindakan terlarang mereka lebih jauh. Saya setuju. Saya akan memerintahkan penyelidikan ke agen yang paling dapat dipercaya. Sebaliknya, bolehkah saya bertanya mengapa Anda menginginkan nama asli gangster ini bernama Spiderhand Alu dan informasi mengenai Vishukel? Yifliano, Kashmir hanya bertanya tentang tujuan penyelidikan untuk memastikan apakah Jin juga menganggap Kashmir sebagai pendamping. Jin menjawabnya tanpa ragu-ragu. Kami menyebabkan kehancuran klan Tesing dan saat itu mengetahui bahwa Alu memiliki hubungan dengan Rankandel. Adapun Vishukel, baru-baru ini, ada beberapa hal aneh yang terjadi di perjamuan. Namun, saya tidak yakin tentang apapun, jadi sulit untuk menjawabnya. Saya mengerti. Meskipun saya dapat menyelesaikan kasus Alu dan Vishukel dengan sangat cepat, saya tidak tahu berapa lama kasus lainnya akan berlangsung. Tidak apa-apa, menyelidiki klan Zipfel bukanlah tugas yang mudah. Keduanya bertemu pandang, dan Jin mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya menantikan kemitraan kami, Tuan Kashmir. Aku juga, Tuan Muda Jin. Saya akan menyiapkan beberapa anggur berkualitas tinggi dengan keyakinan bahwa Anda akan kembali utuh dari Taman Pedang.
orang. Ada banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Kota bebas Tikan akan segera menjadi sebuah negara, dan Anda akan menjadi teman terdekatnya. Kashmir bertemu tangan Jin. Dalam 1 jam, Jin meninggalkan kediaman Kashmir dan bersiap naik kereta bersama Luna dan Gilly untuk pergi ke gerbang transfer. Pagi-pagi sekali, gerbang transfer aliansi Hubhester kekurangan orang. Namun, begitu Jin, Luna, dan Gilly tiba, mereka menarik perhatian beberapa orang yang ada di sana, terutama karena Luna. Wajah Jin memang belum banyak diketahui orang, tetapi ketika menyangkut Luna, orang-orang akan memperhatikannya kemanapun dia pergi. Dan sebagai sekutu militer klan Rankandel, orang-orang dari aliansi Hubhester lebih memperhatikannya. Namun, tidak ada yang berbicara dengannya atau menyebutkan namanya. Sebaliknya, malam itu, akan ada pembicaraan ramai tentang kunjungannya ke kota. Inilah mengapa saya tidak suka berpindah-pindah. Saya biasanya menikmati daerah pedesaan kecil di mana tidak ada yang mengenal saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa alam bebas lebih nyaman? Sementara Luna mengeluh, Jin menurunkan kerudungnya untuk menutupi sebagian wajahnya. Keamanan gerbang transfer berlari ke arah mereka. Semua hujan es, saya merasa terhormat untuk mengawal pembawa bendera pertama Rankandel. Karena kita akan pergi ke Taman Pedang, tolong panggilkan kereta untuk kita. Luna menerima salam dan merespons. Ya Bu, petugas keamanan kabur. Meskipun mereka tidak secara langsung berafiliasi dengan Taman Pedang, mereka menerima kompensasi finansial dari Rankandels untuk pekerjaan mereka. Itu sama untuk semua ksatria di aliansi Hubhester. Setelah 10 menit, sebuah kereta baja milik klan Rankandel tiba di ruang tunggu VIP. Orang yang membawa kendaraan itu adalah kepala pelayan kedua klan, Petro. Dengan nyaman, dia datang ke gerbang transfer untuk mengirimkan beberapa dokumen penting. Nona Luna, rumah utama ketakutan karena kepergianmu yang tiba-tiba. Kemana saja kamu? Hah? Dan Tuan Muda Jin, gila, kenapa kamu dengan Putri Sulung? Mata Petro melebar. Sepengetahuannya, ketiga orang ini seharusnya tidak bersama. Seorang pembawa bendera sementara yang bertindak dengan pembawa bendera pertama tidak dapat diterima. Sepertinya ada beberapa latar belakang dari omong kosong ini. Baiklah, ayo pergi, Bu. Ada terlalu banyak mata di sini. Kalian pergi ke rumah utama dulu dan beritahu mereka berita itu. Petro melihat sekeliling dan menyuruh para ksatria penjaga untuk terus maju. Dia khawatir akan ada rumor Luna bersama Jin. Kereta mulai bergerak, dan Petro masih tidak bisa menahan ketidaknyamanannya. Apa yang sedang terjadi? Kalau terus begini, jika Tuan Muda Jin tiba di rumah, maka Taman Pedang pasti akan terbalik. Hilangnya Luna secara tiba-tiba memang bisa dimaklumi karena memang sudah sering terjadi. Tapi pembawa bendera sementara yang kembali tanpa izin padahal belum sebulan sejak mereka pergi. Pada saat itu, jika darah jatuh dari langit, tidak ada yang akan terkejut. Nona Luna, Tuan Muda Jin, ini mungkin tampak sedikit tidak bijaksana, tetapi saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Kau sudah membuatnya canggung, jadi diamlah. Saya juga sangat prihatin. Dipahami, tidak menyadari rasa malu yang membakar Petro dari dalam, kereta dan penumpangnya berangkat ke Taman Pedang. Kami datang ke sini, tetapi apa yang harus kami lakukan jika ayah marah? Apa aku harus berdoa agar Gilly membawa Jin dan kabur saat aku memblokir serangan ayah? Ada terlalu banyak satria penjaga yang ditempatkan untuk melakukan itu. Bahkan tanpa mereka, melarikan diri dari anak-anak Rankandel lainnya adalah hal yang mustahil bagi Gilly sendirian. Selain itu, kekuatan pengasuh saat ini sedang ditekan. Saat mereka semakin dekat ke Taman Pedang, Luna menjadi semakin tidak nyaman. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak mungkin ayah akan mencoba membunuhnya, kan? Maksudku, tidak, dia pasti punya keinginan untuk melakukannya. Luna menyerah memikirkan situasi dan menatap Jin. Bahkan aku berkeringat karena kecemasan, tapi anak ini berwajah datar yang menyebalkan. Faktanya, Jin sedang bersandar di jendela, tenggelam dalam pikirannya. Dari hal-hal yang dia rencanakan untuk diminta dari Chiron, dia memutuskan mana yang akan lebih menguntungkan secara strategis baginya. Saudara termuda, iya, kakak sulung, sebaiknya kau bersikap sangat baik padaku. Tentu saja, kereta berhenti. Di halaman, ada pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan gagang mencuat dari tanah. Beberapa pelayan sedang bekerja. Ksatria penjaga yang bersiaga mengangkat pedang mereka untuk memberi hormat saat melihat kedatangan kereta. Petro membuka pintu kereta, dan Luna melangkah keluar. Selanjutnya, Gilly dan Jin turun dari kereta, mengejutkan para pelayan. Bahkan pelayan kelas terendah mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi dalam waktu dekat. Menerima laporan dari ksatria penjaga yang pergi lebih awal atas perintah Petro, saudara Jin muncul dari kediaman. Bajingan gila ini, saudara termuda, apakah Anda tidak memiliki rasa hormat atau tanggung jawab setelah meninggalkan rumah? Beraninya kau memasuki Taman Pedang sebagai pembawa bendera sementara? Yang pertama berseru adalah putra keempat, figuran Kandel. Di sebelahnya adalah putri keempat dan kelima, Miu dan Anne. Mungkin hasil dari kebaikan kakak sulung. Kurasa kakak sulung Luna tidak bisa membantumu kali ini. Ini benar-benar tidak baik-baik saja. Luna, Jin, dan Gilly berdiri diam dan tetap diam. Di sisi lain, sebagai orang yang
membawa mereka ke sini, Petro merasa seperti sedang duduk di atas duri. Hah, mereka dimarahi seperti yang diharapkan. Para pelayan bahkan tidak bisa bergumam. Setelah beberapa waktu, mereka menghentikan pekerjaan mereka di halaman dan dengan panik melarikan diri ke tempat yang aman. Ketidaktaatan jin terhadap aturan sangat parah. Dari kediaman itu, putri kedua Luntia, putri ketiga Maria, dan putra kedua Dipus muncul. Lebih mengejutkan secara pribadi. Ada apa, idiot termuda? Apakah Anda kehilangan kesempatan untuk menjadi pembawa bendera? Atau apakah pubertas Anda memaksa Anda untuk bunuh diri? Dipus mendecakkan lidahnya dan melihat ke arah Mary. Namun, Mary tidak menanggapi dan malah terus memelototi Jin. Dasar bodoh, kamu belum bisa kembali. Anda harus menjadi lebih kuat dan melawan saya suatu hari nanti. Dari saat dia menghadiahkan hati Phoenix padanya, dia sedang menunggu pertempuran hebat dengan Jin. Tapi sekarang, dengan Jin berdiri di depan mereka, dia hanya bisa bingung dan kecewa. Saat para pelaku berdiri seperti patung, Luntia menghela nafas dan berjalan ke arah mereka. Kakak sulung Luna, untuk alasan apa kamu membawanya kembali? Luntia berbicara dengan nada lembut, tetapi matanya menunjukkan tatapan dingin dan tajam. Aku tidak membawanya ke sini. Dia membawa dirinya sendiri. Kalau begitu kau seharusnya menghentikannya. Hanya karena kepalanya kosong bukan berarti kamu bisa membiarkan ini. Begitu saja. Meskipun Luntia meneriakinya, Luna tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Lagi pula, dia kurang lebih benar. Apapun, jadi, di mana ayah? Kesal, Luna memalingkan wajahnya dari semua hinaan. Sejak dia masih muda, Luna mengalami kesulitan berurusan dengan Luntia, yang menjelaskan mengapa putri kedua adalah satu-satunya saudara yang bisa berbicara dengannya dengan cara ini. Astaga, apakah kamu benar-benar kembali untuk menemui ayah? Memang, suster. Luntia memalingkan muka dan meludahkan beberapa kutukan. Jika Luna tidak ada di sana, saudara kandung Rankandel akan mencabik-cabik Jin. Keluarga yang luar biasa. Jin dengan sinis memuji keluarganya. Luntia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, kakak. Anda, termuda. Saya tidak tahu mengapa Anda bahkan datang menemui ayah, tetapi persiapkan diri Anda. Lanjutkan, dia ada di ruang kerjanya. Jin menggerakkan kakinya dan Luna mulai mengikutinya. Bersama dengan saudara kandung, semua ksatria pelindung menghunus pedang mereka. Mulai sekarang, tolong serahkan senjatamu dan tunggu, pembawa bendera pertama. Ada perintah ketat dari Patriark bahwa kita harus mengirim Jin Rankandel sendirian. Ayah mereka, sang Patriark, putri tertua, pembawa bendera pertama. Luntia berhenti berteriak pada Luna karena dia ingin menangani masalah ini secara profesional. Selain itu atas perintah Chiron. Ah, ini tidak seperti yang kuharapkan. Pikir Luna, pada tingkat ini, jika ayah mereka memutuskan untuk membunuh Jin, dia tidak akan berada di sana untuk menjadi tameng Jin. Dan jika aku menolak, saat Luna perlahan meraih kerantel, seorang ksatria penjaga berdiri di belakang Gili dan menodongkan pedang ke tenggorokannya, karena kekuatannya masih ditekan, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Tolong berhenti, pembawa bendera pertama. Ini adalah perintah Patriark. Kamu kecil, singkirkan pedang itu, Anda telah melewati batas. Jika Anda tidak menawarkan diskusi yang memuaskan kepada ayah, maka Anda tidak akan kembali hidup-hidup. Adapun pembawa bendera pertama, Anda tidak bisa menghindari pembuangan. Tolong serahkan senjatamu. Jika kamu melawan, aku akan membunuhnya. Luna menggertakkan giginya. Kita ditakdirkan, haruskah aku melarikan diri dengan Jin? Sial, aku tahu aku tidak memikirkan ini matang-matang. Saya tidak berpikir apapun akan terjadi karena saya pikir ayah menyukai Jin. Jika dia melawan mereka dan melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Namun, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Gili dan akan menjalani sisa hidupnya dengan dikejar oleh klan Rankandel. Tentu saja, kehilangan Luna, yang telah menjadi ksatria bintang 5 pada usia 15 tahun, jenius di antara para genius, dan ksatria terkuat setelah Chiron, akan menjadi kerugian besar bagi klan. Namun, klan Rankandel bukanlah klan yang rasional. Meskipun mereka akan kehilangan sejumlah besar kekuasaan sebagai konsekuensinya, perintah Patriark adalah mutlak. Pada titik ini, Jin tidak punya pilihan selain memenuhi keinginan Chiron. Tetap saja, Jin tanpa ekspresi sepanjang waktu. Saudara, saudari, tampaknya Anda semua bekerja. Sebagai seorang putra, sebagai anggota klan Rankandel, saya hanya dating untuk melaporkan sesuatu kepada ayah. Tolong tenangkan dirimu. Saudara-saudaranya menahan tatapan mereka dan merendahkan suara mereka. Mereka semua hanya mengawasi Luna dengan sikap profesional. Kakak sulung Luna dan Gili, aku minta maaf karena menempatkanmu dalam situasi seperti itu. Jin mulai berjalan menuju kediaman. Dia memang mengharapkan reaksi seperti itu dari keluarga mereka,
tetapi dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak. Gugup, saudara-saudaraku tidak begitu mengenal ayah. Adalah melanggar aturan bagi pembawa bendera sementara untuk kembali ke rumah utama. Tapi anehnya, ayah tidak seketat aturan itu. Bagaimanapun, mendapatkan sesuatu dari Chiron tanpa rasa takut akan bahaya adalah hal yang mustahil. Dia tidak bisa menghindari pertaruhan. Selain itu, setelah kemundurannya, Jin berpikir bahwa lebih mudah untuk memahami ayahnya. Biasanya, dia bahkan tidak bisa menatap mata ayahnya. Namun, sekarang Jin merasa paling nyaman saat berhadapan dengannya. Jika saya tetap waspada, maka saya bisa berhasil. Jika dia hanya memberi saya kesempatan untuk berbicara, saya harus melakukannya. Jin menarik napas dalam-dalam ketika dia tiba di pintu ruang kerja dan mengetuk dengan hati-hati. Bersamaan dengan itu, sinar pedang terbang melewati kepala Jin, tidak terdeteksi oleh Jin saat ini. Kurasa aku terlalu memikirkanmu. Saya yakin saya memberi Anda 5 tahun. Suara menggelegar Chiron segera menyusul. Sinar bila menghancurkan pintu ruang kerja menjadi debu. Saat dia melihat ayahnya, Jin merasa dirinya tersenyum dalam hati. Untuk beberapa alasan, pikirannya menjadi tenang saat dia melihat Chiron. Dan hal-hal yang ingin dia diskusikan terus-menerus muncul di benaknya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya minta maaf. Saya harus mempertahankan sikap percaya diri, tetapi tidak sampai pada titik di mana itu dianggap tidak sopan. Dia segera memilih jawabannya. Aku datang karena aku ingin bertemu denganmu lagi, ayah. Debu bekas pintu utuh itu terbang tanpa suara. Aku sudah mendengarnya berkali-kali. Sinar bila ayah berada pada tingkat yang secara instan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Karena ada sisa-sisa benda itu, walaupun dalam bentuk debu, yang mengatakan bahwa benda itu benar-benar hancur adalah tidak tepat. Namun, ilmu pedang Chiron masih terdiri dari teknik yang melampaui kemanusiaan. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki pedang di tangannya. Sebaliknya, di ujung jarinya ada bara api sisa aura, menyiratkan bahwa dia untuk sementara menyihir pedang. Meskipun pintu yang hancur adalah ancaman pembunuhan, Jin merasa seperti menerima hadiah. Dia menunjukkan padaku dari dekat ujung pedangnya. Chiron, dengan mata terbuka lebar, memandang rendah Jin. Kali ini, bahkan Jin tidak bisa menguraikan ekspresinya. Haruskah aku menyapa ayah dengan cara yang berbeda? Karena kepalaku masih utuh, kurasa tidak seburuk itu. Dan Chiron disiram dengan perasaan aneh. Selama 5 menit, tidak ada dari mereka yang bertukar kata. Sang patriark hanya bisa merasakan tenggorokannya mengering saat dia memikirkan putra bungsunya. Itu karena, ini pertama kalinya saya mendengar anak saya mengatakan bahwa mereka merindukan saya. Perasaannya tulus, dan kata-kata Jin membuatnya terdiam. Dia memiliki 13 anak, tetapi mereka semua hanya memanggilnya ayah. Di luar nama itu, dia tidak pernah menjalin hubungan dengan mereka. Masa kecil anak-anak Rankandel adalah tanggung jawab pengasuh. Dan segera setelah anak-anak menjadi 1 tahun dan menyelesaikan ritual seleksi, mereka akan dikirim ke kerajaan Mythel untuk menghabiskan tahun-tahun awal mereka. Setelah mencapai usia 10 tahun dan kembali ke Taman Pedang, anak-anak pasti takut pada Chiron dan Rosa. Itu karena mereka belajar tentang orang tua mereka melalui kelas dan kuliah yang berbeda di Kastil Storm. Selain menjadi orang tua, mereka adalah penguasa absolut dari klan besar. Bahkan, mereka memiliki kekuatan yang dapat memutarbalikkan dunia. Jika memungkinkan, anak-anak akan diajari melalui darah dan kekerasan jika mereka gagal menghasilkan hasil yang baik. Jadi, tentu saja, Chiron dan Rosa tidak mengharapkan, aku ingin kamu melihatmu, dari anak-anak mereka setelah menempatkan mereka dalam lingkungan seperti itu. Yang mereka inginkan hanyalah menentukan pewaris tahta berikutnya, orang yang melanjutkan warisan agung Chiron sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Hanya itu yang penting, tidak buruk. Sudah lama sejak hatinya dipenuhi dengan emosi. Melihat ke belakang, setelah naik ke alam setengah dewa, putra bungsunya yang selalu menggerakkannya. Meskipun aku memujimu karena menggerakkan hati ayahmu, itu masih belum cukup. Baiklah, mari kita dengar apa yang Anda katakan. Chiron tersenyum lembut. Kamu datang menemuiku. Apakah kamu terinfeksi dengan cinta keluarga yang canggung setelah minum air limbah? Saya tidak mengharapkan tanggapan seperti itu dari Anda. Bukan reaksi yang buruk, memastikan respon yang baik. Jin menundukkan kepalanya dan terus berbohong sedikit lagi. Saya tidak minum air limbah. Aku selalu mencintaimu, ayah. Chiron menahan tawanya dan melepaskan fatal airnya, menyebabkan udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi setajam pisau. Setiap tarikan napasnya terasa seperti duri menembus paru-parunya. Jin mengertakkan gigi kesakitan dan menatap mata Chiron. Cukup dengan omong kosongnya. Nyatakan alasan Anda kembali ke taman. Menurut kualitas respons Anda, nasib Anda, dan saudara perempuan Anda akan disegel. Dan itu adalah kebenarannya. Chiron memiliki niat penuh untuk memenggal kepala Jin saat dia menjawab dengan beberapa hal yang tidak berguna. Kemudian langsung menghapus Jin dari hatinya setelah itu. Dengan cara yang sama dia menebas dan membunuh saudara-saudaranya sendiri dan teman-temannya sebelum dia menjadi patriark. Orang yang dihina olehmu selama perjamuan, komandan kedua Zip Vels, telah meninggal. Apa? Apakah kamu mengatakan kamu membunuhnya?
Tidak, ayah. Beberapa hari yang lalu, kakak sulung Luna membunuhnya, dan akulah yang memanggilnya. Apakah Anda mengizinkan saya untuk menyatakan pengalaman saya setelah dinyatakan sebagai pembawa bendera sementara? Seorang pembawa bendera sementara menerima bantuan dari Luna. Sungguh kurang ajar. Nah, teruslah berbicara. Merasa ceritanya menarik, Chiron mengelus jenggotnya. Jin kemudian menjelaskan narasinya dari hari-harinya di Akin dan Tikan, sampai ke peristiwa di Kekaisaran Vermont. Tentu saja, dia tidak melaporkan semua hal. Jin memastikan untuk tidak menyebutkan kecurigaan Spiderhand Alu memiliki hubungan dengan Rankandel, Rune Miulta, Tomedzemi, dan aliansinya dengan Merak Tujuh Warna. Sepertinya kamu telah mengalami banyak hal dalam waktu singkat. Jadi, Anda datang untuk memberitahu saya bahwa Anda membunuh Andre Zipfel? Apakah Anda berharap Anda menyebabkan ketidakseimbangan di dunia setelah membunuh komandan kedua dari klan yang kuat? Bukan itu saja, ayah. Setelah menghadapinya, saya tidak berpikir bahwa Andre adalah yang terkuat kedua di klan. Chiron mengangkat alisnya. Hah? Dan kenapa begitu? Tidak mungkin pria itu adalah komandan kedua dari satu klan yang bisa menghancurkan Rankandels. Ya, itu firasat. Dengan tepat. Seperti yang Anda katakan, dia hanya orang kedua berdasarkan nama. Dia bukan yang terkuat kedua di klan Zipfel. Mungkin ada makhluk kuat lain setelah Keliar. Padahal, itu bukan informasi yang bisa kukatakan padamu sekarang. Terima kasih telah mengkonfirmasi kecurigaanku, ayah. Namun, yang benar-benar ingin saya katakan kepada Anda adalah tentang keberadaan artefak aneh Andre. Artefak? Ya, artefak yang disebut Orb Dewa Iblis. Jin terus menjelaskan apa yang dia ketahui tentang bola itu. Dia menyebutkan bahwa itu adalah replika dari item para dewa, yang disebut Orb of Origin, dan itu menjadi lebih kuat setelah setiap kontraktor yang dikonsumsinya. Dan yang mengejutkan, Chiron terkejut. Matanya melebar. Replika Orb of Origin. Apakah ini benar? Tidak mungkin Anda bisa mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan artefak itu. Sepertinya naga penjagamu, Murakan, memberitahumu tentang ini. Ya, waliku Dr. Anda. Hah? Anda tahu bahwa dia telah bangun? Jin terkejut dan menatap ayahnya. Apakah hanya itu yang saya tahu? Saya bertanya-tanya. Saya juga tahu bahwa Anda adalah pengguna sihir. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa membodohi saya selama ini? Aku, tentu saja, tahu bahwa kamu akan merasakannya, tapi aku tidak tahu kamu mendeteksi keberadaan Murakan selama ini. Chiron tertawa terbahak-bahak. Dia ingin tertawa karena dia bangga pada putranya, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah olok-olok tentang Murakan. Seperti yang Anda katakan, saya hanya berasumsi kebangkitan Murakan. Sangat menyenangkan melihat dia memikirkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Nabi Rankandel, kukuku, naga hitam yang besar dan kuat itu telah jatuh ke rumah kucing. Jin tidak bisa tertawa bersama Chiron karena malu. Saat merasa telanjang, Jin merasa telinganya terbakar. Dia bahkan tidak bisa menyuruh ayahnya untuk berhenti tertawa. Sebaliknya, dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Apakah Nabi Rankandel itu lucu? Ya, setidaknya situasinya terurai dengan baik. Chiron segera berhenti tertawa dan memperbaiki posturnya. Suasana riang langsung menjadi seberat batu besar. Replika Orb of Origin. Anda benar-benar membawa koper yang berat ke atas meja. Aku harus berbicara dengan Luna yang memecahkan artefak itu. Chiron sudah tahu tentang Orb of Origin dengan cukup baik. Aku ingin tahu apakah Raja Laut Hitam juga tahu tentang ini. Aku harus kembali ke Laut Hitam. Tentu saja, kekuatan itu berbahaya, tapi aku tidak tahu seberapa baik mereka meniru yang asli. Setelah naik ke alam setengah dewa, Chiron menghabiskan sebagian besar waktunya di Laut Hitam. Dia berduel dengan Raja Laut Hitam berkali-kali, dan setiap raja adalah bagian dari Orb of Origin. Sekali ini saja, aku akan memaafkanmu karena melanggar aturan. Tetapi Anda tidak akan puas hanya dengan ini, mengingat Anda secara fisik datang ke sini daripada hanya memberitahu saya melalui seorang utusan. Jin sedikit membungkuk dan Chiron dengan lembut menyeringai. Nyatakan permintaanmu. Itu semua yang Jin inginkan. Bahkan sebelum Jin mengusulkan kesepakatan, Chiron menawarkan hadiah di hadapannya. Tapi Jin tahu, ayah tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja dengan sesuatu yang gratis. Setelah saya menyatakan permintaan saya, dia pasti akan menambahkan beberapa syarat dan ketentuan. Dia harus berpikir keras. Jika dia meminta sesuatu yang terlalu besar, maka persyaratannya akan terlalu ketat. Tapi bukan berarti dia bisa mundur. Orang yang duduk di ujung kompromi adalah Chiron. Untuk saat ini, tolong jangan biarkan Rankandel melakukan perjalanan melalui kota bebas Tikan. Tikan, menarik. Mata Chiron berkilau dengan cahaya yang menakutkan. Poho, Kerdil termuda. Anda sudah menjadikannya basis utama Anda? Kota Tikan yang bebas? Sesuai dengan namanya, Tikan adalah negeri yang tidak berafiliasi dengan siapapun, baik itu Rankandels, Zipfels, atau keluarga Kekaisaran Vermont. Secara bersamaan, ketiga kekuatan itu bertujuan untuk menjajah tanah itu. Itu bukan untuk kekuasaan atau sumber daya. Mencapai Merak Tujuh Warna, kecakapan intelektual, dan pusat perdagangan akan menjadi keuntungan 3 dalam 1 yang luar biasa. Itu hanya koin emas gratis di tanah. Tikan tidak layak melawan klan lain untuk mendapatkan tanah,
tapi tetap saja sia-sia meninggalkan akuisisi yang begitu mudah. Jika dia menetap di sana dan menjadikannya sebagai markas utamanya, kemungkinan besar Tikan akan berada di bawah klan Rankandel setelah semua ini. Bayi ini tidak mungkin sudah menjalin ikatan dengan Kashmir. Ya, ada baiknya untuk menonton sebentar. Chiron menyembunyikan betapa bangganya dia atas pencapaian Jin dan berbicara. Aku akan menerima permintaanmu jika kamu lulus ujian yang kuberikan padamu. Ya, ayah, tolong beritahu saya tes seperti apa itu. Pedang hantu Kashmir. Buat dia bergabung dengan Anda dan buktikan kepada saya bahwa dia adalah sekutu Anda. Jika Anda berhasil, maka tidak ada Rankandel yang dapat menginjak Tikan tanpa izin Anda. Meragukan telinganya, Jin mengeluarkan teriakan menyegarkan di benaknya. Bagaimanapun, Kashmir sudah menjadi sekutu Jin. Ya, ayah, saya sudah merencanakan untuk membangun hubungan yang kuat dan bersahabat dengannya. Karena membiarkan Tikan tidak tersentuh akan sia-sia. Selama ini, pembawa bendera sementara lainnya bekerja untuk menaikkan nama mereka sendiri menjadi terkenal. Namun, Chiron menemukan perhatian Jin terhadap kekuatan klan sangat mengesankan dan menarik. Kamu punya 1 tahun. Orang bodoh yang kurang ajar itu menolak untuk menjadi instruktur dari peserta pelatihan kadet. Rankandel beberapa kali. Aku akan melihat apakah kamu bisa membujuknya untuk mendukungmu. Aku akan membawanya kepadamu dengan cepat. Baiklah, sekarang lanjutkan di jalanmu. Setelah membungkuk dan keluar dari ruang belajar, Jin akan menyenandungkan sebuah lagu. Semua yang saya lakukan di kehidupan masa lalu saya tidak berjalan dengan baik, tetapi hidup ini berjalan cukup lancar. Namun, ketika dia mencapai bagian bawah tangga, ekspresinya membeku saat melihat 2 anak laki-laki berlari ke arahnya. Jin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ayah mengatakan bahwa dia akan membiarkanmu hidup? Kenapa kamu malah melakukan ini? Setelah Jin meninggalkan halaman untuk menemui ayah mereka, si kembar Tona sangat khawatir dengan kematiannya yang akan segera terjadi. Namun, mereka takut pada saudara mereka yang lain, jadi mereka tetap tinggal di dalam dan menggigit kuku mereka. Kalian terkadang bertingkah terlalu imut. Saya baik-baik saja. Selain itu, saya punya permintaan untuk ditanyakan.